Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. ثم قال حديث نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. Perkenalkan, nama saya Ansar Rahab dengan NIM 2430400019. Dan langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Marilah kita bersyukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Langkah yang kedua, salawat beriringkan salam berpucukkan rindu berhasratkan kasih sayang tetap tercurahkan ke baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersalawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Adapun yang saya hormati Bapak Zulfarani SSI MA. Adapun yang saya sampaikan adalah tentang berwudu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mawafiq wa amsihu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Nah, sekira-kira artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila engkau hendak mengerjakan salat, maka basuhlah dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai dengan mata kakimu. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Ayat ini menjelaskan yang mana anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap dalam wudu, dan menetapkan batasan wudu pada anggota tersebut. Nabi menjelaskan bagaimana perbuatan wudu dengan penjelasan yang sempurna. Maka kita harus ketahui rukun-rukun wudu dan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat wudu ada 8. Yang pertama, Islam dan berakal. Tahu membedakan yang mana baik dan yang mana buruk, dan yang mana benar dan mana yang salah. Dan niat, karena wudu orang kafir, orang gila, atau kaum mumayyiz, atau orang yang tidak berniat wudu, atau niatnya mendinginkan tubuh atau membasuh tubuhnya untuk menghilangkan kotoran najis, maka wudu ini tidak sah. Yang kelima, hendaknya air yang dipakai adalah air yang disucikan. Yang keenam, hendak air yang dipakai adalah air mubah. Dan yang ketujuh, hendaknya didahului oleh istinja atau istimar. Yang kedelapan, menghilangkan apa yang menghalangi sampainya air ke kulit. Karena orang yang berwudu harus menghilangkan apa yang menempel di anggota tubuhnya. Dan ada pun rukun-rukun wudu, yaitu terkait pada anggotanya. Yang pertama, membasuh wajah dengan sempurna termasuk berkumur-kumur dan membasuh hidung. Barang siapa yang tidak berkumur-kumur dan tidak membasuh hidung, maka wudunya tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faghsilu wujuhakum. Yang sekira-kira artinya, maka basuhlah keseluruhan wajahmu. Yang kedua, membasuh tangan sampai siku. Rasulullah SAW bersabda, "Ghusla yadaini hatta asra'u fil adud." Dan basuhlah kedua tanganmu hingga lengan di atas siku. Dan yang ketiga, menghusap ke
mengusap keseluruhan kepada kepala termasuk telinga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa amsahu biru'usikum." Yang sekira-kira artinya, dan sapulah kepalamu. Yang keempat, membasuh kedua kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa rajulakum ilal ka'baini." Dan basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Yang kelima, berurutan. Yang pertama, wajah, tangan, kepala, dan kaki. Yang keenam, bersinambungan, maksudnya membasuh anggota tubuhnya, termasuk berturut-turut, di mana membasuh satu anggota tubuh tidak terpisah dengan membasuh anggota sebelumnya. Inilah rukun-rukun yang Allah sebutkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sunnah wudu, yang pertama bersiwak. Bersiwak dilakukan saat berkumur-kumur, sehingga dengan itu mulut menjadi bersih saat melaksanakan ibadah. Membasuh telapak tangan hingga 3 kali diawali wudhu sebelum membasuh wajah. Dan yang ketiga, berkumur-kumur dan membersihkan hidung. Yang keempat, menyilai-nyilai janggut yang tebal dari air sehingga air menyentuh bagian dalamnya. Dan menyilai-nyilai tangan dan kaki. Dan yang kelima, memulai dengan kanan pada membasuh tangan dan kaki. Yang keenam, menambah 1 kali basuhan hingga menjadi 3 kali pada wajah, tangan, dan kaki. Demikian inilah yang dinamakan syarat-syarat, rukun-rukun, dan sunnah-sunnahnya wudhu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya kita membahas tentang tayammum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6, "Wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw mastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu da'idan tayyiba." Yang sekira-kira artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari ke tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Jika seorang muslim mendapat air namun hanya cukup untuk sebagian kebutuhannya dalam bersuci, maka dia tetap menggunakannya pada anggota tubuh yang memungkinkannya, sementara sisa airnya dilengkapi dengan bertayammum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bunuh diri, "Fattaqullaha mastata'tum." Dan janganlah membunuh diri. Jika luka tidak berbahaya bila diusap, maka hendaknya mengusap pembalut yang menutupi dengan air, dan itu cukup mewakili tayammum. Dan diperolehkan bertayamum di muka bumi dengan tanah pasir, tanah bergaram, atau lain-lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fayatamammamu sa'idan tayyiba." Yang sekira-kira artinya, bertayamum dengan tanah suci. Dan Nabi dan para sahabat dan mereka bertayamum dengan menggunakan di permukaan bumi ini, di mana mereka salat di atasnya, baik berupa tanah dan lainnya. Dan mereka tidak membawa serta debu bersama mereka. Dan tata cara dengan menggunakannya jari jemari dan mengusap wajah dengan bagian dalam jari jemari, dan mengusap bagian atas kedua telapak tangan dengan telapak tangan bagian dalam. Hendaknya melakukan usapan pada wajah dan kedua telapak tangan secara merata. Apabila menepuk tanah dilakukan 2 kali, yang pertama mengusap wajah dan yang kedua mengusap tangan, maka tidak mengapa. Maka tata cara ini diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW.
hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita membahas tentang mandi, yang dimana kita wajib mandi dalam kondisi hadas besar. Yang pertama yang mewajibkan kita mandi adalah keluarnya air mani. Air mani adalah benda cair yang keluar dari kemaluan dengan aroma agak amis, sedikit kental dan mudah mengering seperti telur bila mengering. Maka kita diwajibkan mandi wajib. Dan yang kedua, bertemunya kemaluan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza taqal haqanani aw massa khitana wajiban." Artinya apabila dua kemaluan bertemu atau bila kemaluan menyentuh kemaluan lainnya, maka hal itu mewajibkan mandi wajib. Yang ketiga, haid. Haid adalah darah yang keluar dari perempuan yang sudah sampai umurnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an yang sekira-kira artinya, haid itu adalah kotoran, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhi diri dari wanita waktu haid sebelum mereka bersuci. Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Apabila haid tiba, maka tinggalkanlah salat. Dan apabila sudah selesai dari haid, maka mandilah dan salatlah. Hadis Bukhari Muslim. Yang keempat, nifas. Nifas adalah darah yang keluar mengeringi keluar bayi. Juga darah yang keluar setelahnya. Keluarlah darah nifas ini mewajibkan mandi wajib, walaupun keadaan bayi itu hidup atau meninggal. Yang jelas setelah berhenti, maka bersegeralah mandi dan salatlah. Yang kelima, melahirkan. Hal yang mewajibkan seorang mandi walaupun tidak disertai nifas, dan ada juga sebagian memang perempuan melahirkan tanpa nifas. Dan yang keenam, meninggal. Dikarenakan orang yang meninggal, kondisi terakhirnya membuatnya seorang harus mandi. Imam Bukhari Muslim berkata, "Ighsilaha salasan aw khamsan aw aksara min zalik." Maka mandikanlah ia dengan 3 kali atau 5 kali, baik sana. Dan yang terakhir adalah masuk Islam. Dikarenakan masuk Islam ini, perkara Islam dan kafir ini memang menjadi perdebatan di antara ulama. Apakah mereka wajib mandi atau tidak? Sebagian mazhab Maliki dan mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang masuk Islam menjadi wajib. Maka begitulah sebaliknya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari pembahasan saya adalah, janganlah di antara kita beralasan untuk menunaikan ibadah karena Islam itu mudah, maka jangan dipersulit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ilal liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.